kayak gini nih. Ya, kan Pak Sugi belum mengenal kebenaran, makanya kebenaran itu datang Pak Sugi. Kalau sudah Pak Sugi terima, Memang Pak Desuki belum mengenal kebenaran halu, nggak apa-apa Pak. Iya iya, memang kalau saya disuruh halu seperti orang Kristen nggak mau, saya nggak bisa karena saya itu lebih mengutamakan akal daripada halusinasi gitu loh. Jadi Napiri kita lanjut aja deh, nggak usah dilawan Pak. Jadi itu Yesus itu masih Tuhan ya sekarang ya Napiri? Kata Tuhan itu tidak berubah, kata Tuhan tidak berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya gitu. Tapi kan Yesus itu kan masih anaknya Maria berbentuk manusia di surga sekarang Napiri. Gimana itu ceritanya? Kalau di surga sekarang itu kan kerajaan. Jadi Yesus sekarang itu sudah memerintah di kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan gitu. Yang memerintah Bapak apa Yesus? Yesus. Bapak nggak lagi jabatannya nggak ada? Ya tetap ada. Sebagai apa? Watimpres. Dia di dimensi yang tidak terlihat. Oh jadi Bapak ini sebagai watimtu, wakil ya penasihat Tuhan. Begitu watimtu. Orang wakatindal. Oh, itu wakil kepala penitipan sendal itu. Ya paling wakatindal ya kan, wakil ketua penitipan sendal. Iya. Kan kalau sekarang ini kan ada lagi rencana, namun di amandemen lagi ini ada lagi Watimpres menggantikan Dewan Pertimbangan Agung. Nah kalau di surga kan Yesus ini berkuasa, tapi masih ada Bapak. Tadinya Bapak yang berkuasa, Yesus naik, nah Yesus menggantikan Bapak. Nah ini bapaknya Yesus, saya tanya ini Napiri apa tugasnya? Apakah dia watimtu, wakil apa penasihat Tuhan apa gimana Napiri? Ya satu kesatuan harmonisasi tidak terpisahkan. Oh harmonisasi, artinya ada keluarga Tuhan di surga. Hah? Ada semacam keluarga Tuhan. Iya, semuanya itu keluarga di surga itu keluarga. Keluarga Tuhan, ada Bapa, ada Yesus, ada Bunda Maria gitu. Iya, siapa yang masuk surga ya keluarga Tuhan. Terus yang berkuasa siapa? Yang berkuasa ya tetap Tuhan, no. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Oh, bukan lagi bapaknya. Ya sama. Jadi ada dua yang berkuasa. Tiga. Oh ada tiga Tuhan di surga. Satu. Siapa aja itu yang tiga itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya adalah Tuhan. Tiga-tiganya adalah Tuhan. Tiga-tiganya adalah satu. Tiga-tiganya adalah Tuhan, berarti Tuhan tiga. Tiga-tiganya adalah satu. Ketiganya ini siapa pimpinannya? Siapa bosnya? Itu kayak tubuh, jiwa, dan roh. Iya, ketiga-tiganya ini bosnya siapa? Yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa. Ya. Ya semuanya berkuasa. Nah kalau misalnya Napiri berdoa nih, yang mengabulkan doa Napiri siapa? Bapak, Yesus, atau Roh Kudus? Yang mengabulkan. Ya Yesus bisa, Bapa bisa. Kalau Yesus bisa terus Bapak nggak mau gimana? Terjadi perdebatan Tuhan. Yesus bisa. Bapak bilang Bapak jangan dulu sus. Itu Napiri belum normal, jangan dulu. Kata Yesus nggak apa-apa lah Pak. Anak ini juga daripada kelamaan di bumi bocor kepalanya. Ya udahlah kata Bapak jangan, biarin dulu menderita. Datang Roh Kudus. Saya mah abstain. Gimana itu? Kalau Yesus sudah mau mengabulkan, maka itu otomatis sudah terkonek sama Bapa, artinya sudah ACC. Oh. Jadi kalau Yesus mau, yang lain manut, gitu. Iya kan Yesus kan dan Bapa adalah satu. Ya kan Yesus punya fisik laki-laki di surga anak Maria. Gimana sih lo nyatu gimana? Iya, pikirannya nyatu. Yesus kan di surga masih manusia kan Napiri? Wujudnya bisa apa aja, no? Ya kan jadi laki-laki kan dia masih anak Maria toh di surga. Yesus itu masih anak Maria enggak?
Yesus itu di surga itu ya tetap raja dari dulu, sekarang dan selamanya. Waktu turun ke bumi ya dia menjadi anak Maria. Kalau di surga sekarang masih anak Maria atau bukan lagi? Sekarang di surga ya jadi raja, kembali ke posisinya semula sebelum dunia diciptakan. Bukan lagi anak Maria. Ya anak waktu di bawah. Kalau Ya, udah ya di sekarang, surga, yang sekarang ini maksud gua. enggak sudah. Dia Oh, jadi udah putus, kembali ke jadi posisi. udah putus hubungan antara ibu dan anak. Itu udah menjadi keluarga. Enggak, Maria itu memanggil Yesus anak atau memanggil Yesus Tuhan? Di surga. Iya, di surga. Ya Tuhan Raja. Jadi bukan lagi anakku Yesus, dirubah menjadi Tuhanku Yesus gitu ya, Maria itu ya. Oh enggak. Udah. Gimana cara manggilnya kira-kira Maria ke Yesus? Ya Tuhan dan Raja kami. Oh, bukan lagi anaknya. Bukan. Waduh, durhaka dong Yesus melupakan ibunya. Hah? Durhaka dong Yesus melupakan ibunya. Loh, kan ibunya masuk surga, kok durhaka? Ya statusnya sebagai anak ibu apa bukan lagi? Nggak ada yang durhaka sih itu. Ya maksud gua itu statusnya Yesus sama Maria itu masih anak ibu atau bukan lagi gitu loh. Ya bukan no. Ya berarti dia melupakan ibunya kalau gitu, bukan lagi ibunya. Ya enggak, kan ibunya masuk surga, kecuali ibunya dibuang ke neraka baru durhaka anak. Ya statusnya itu loh Nabiri, statusnya saya tanya. Ya statusnya ya udah berubah. Berubah jadi apa? Itu kan waktu status di bumi, anak dan Saya nggak nanya ibu. di bumi, di surga sekarang dia statusnya masih satu kakak nggak? Ya bukan. Oh jadi antara ibu dan Yesus di surga, antara Maria bukan lagi anak ibu ya? Bukan. Berarti durhaka dong. Ya enggak dong. Ya, bukan lagi ibunya kok, mestinya kan Yesus selamanya panggilnya ibu ke mamanya. Kan dia Maria yang lahirin dulu. Kan itu cuma panggilan, panggil boleh apa aja. Ada anak manggil bapaknya pakai nama, kan bebas. Oh jadi Maria menyembah Yesus di surga. Betul. Jadi ibu menyembah anaknya di surga ya. Oke ya, Nabir ya. Ya, Oke. Dulu yang mencabut nyawanya Maria di bumi siapa sih Nabiri? hah? Dulu yang mematikan Maria di bumi siapa? Malaikat Siapa yang nyuruh malaikat itu? yang nyuruh malaikat. Hmm. Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oh jadi Yesus nyuruh malaikat bunuh ibunya. Bukan dibunuh, mati sendiri, mati karena tua. Ya katanya tadi malaikat yang nyabut atas perintah Yesus. Emang Maria ditusuk, dibunuh, kan mati sendiri karena tua. Iya kan Yesus perintahin malaikat, kamu turun ke bumi, cabut nyawa ibu saya kan gitu. Bukan mencabut, tapi menjemput ibu saya ke surga. Ya tapi kan rohnya dimatiin dulu, dipisahin sama badannya. Enggak, rohnya enggak dimatiin, rohnya dijemput. Iya rohnya dipisahin sama badannya, jadi Iya, mati itu namanya. dijemput, bukan dimatiin. Jadi Bunda Maria nggak mati waktu itu. Terpisahnya roh dan tubuh ya mati. Ya mati. Yang mematikan Mati. itu siapa? Bukan dimatikan, mati sendiri. Loh, kan tadi Yesus perintahin malaikat nyabut nyawa ibunya. Iya kan, malaikat datang untuk menjemput rohnya. Rohnya ini meninggalkan tubuh, naik ke surga. Mati nggak tuh? Mati nggak Maria waktu itu? Sama manusia proses itu disebut mati kalau Ya sudah mati, nggak ada tubuh berarti roh. Yesus nyuruh malaikat untuk mematikan ibunya, betul?
Gimana sih lu? Ya udah lalu berobat lagi Nabiri. Jangan sampai Yang dijemput itu rohnya masuk surga, itu rohnya itu yang dijemput. Nah, proses penjemputannya itu, berpisahnya itu disebut mati sama warga bumi. terus yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib siapa Nabiri? Yang mencabut. Mm-mm. Kan dia mati tuh di tiang salib. Iya, Nyawanya keluar dari badannya kan gitu ya. iya. Ya siapa yang mengeluarkan nyawanya dari badannya? Nggak ada. Bunuh diri. Keluar sendiri. Ya bunuh diri namanya. Oh, keluar sendiri kok bunuh diri? Ya kan keluar sendiri mati sendiri dong. Ya. Ya iya bunuh diri namanya. Kalau orang lagi tidur, rohnya keluar sendiri, Nah, terus nggak balik-balik, masa bunuh diri? Ya iya terus siapa yang cabut itu? Ya nggak ada, ya rohnya keluar sendiri terus mati. Oh berarti nggak ada malaikat yang mencabut. Nggak ada, malaikat mana berani? Oh jadi Yesus itu nyawanya keluar sendiri. Iya, malaikat itu mana ada berani mencabut nyawa Yesus, orang yang ciptakan malaikat Yesus. Ah terus dia kan dikubur 3 hari itu Nabi nyawanya nggak ada kan dalam mayat tuh ya. Ya, Ya nyawanya kemana itu? ya keliling dunia. Oh nyawanya keliling dunia ngapain? Memberitakan Injil. Bah nyawanya memberitakan Injil ke seluruh dunia nyawa itu. Iya, Meninggalkan jasad 3 hari. iya. 3 kali itu nyawa meninggalkan jasadnya 3 hari. Ngapain? Ya kan sampai sekarang Yesus masih bekerja. Ya ntar dulu. Jadi nyawanya 3 hari keliling dunia injilin. Iya, Nah, Injil terus dunia. Terus abis itu 3 hari nyawa ini masuk lagi ke badan. Betul, Hidup lagi. betul. Masuk sendiri keluar sendiri gitu ya. Iya, betul. Itu teh celup apa Tuhan itu? Itu ada Tuhan orang kok kayak kayak teh gini. celup. Kalau Naik teh turun, celup kan naik turun, kalau- naik turun, keluar masuk, keluar masuk. Itu teh celup bukan Tuhan, Nabiri. Kalau teh celup kan digerakkan, nggak bisa gerak sendiri. Iya, intinya kan naik turun kayak teh celup. Intinya tuh gini, kenapa Pak Sugi menolak mimpi yang datang ke Pak Sugi melihat sosok putih yang mengatakan akulah Tuhan. Tuh. Karena kata Yesus Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan yang kelihatan itu kata Yesus iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai standar Yesus. Kata Yesus, dia yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Dan ini kok tiba-tiba otong-otong saya ke bukit tinggi, ya kan, diperlihatkan dunia sebelah timur, bumi sebelah timur itu meledak-ledak, lalu dia ngaku Tuhan. Saya bilang iblis. Kalau dia bukan iblis bisa ngalahin saya dong. Tuhan harus bisa ngalahin saya. Ternyata dia nggak bisa ngalahin saya. Berarti iblis beneran dia. Kan dia kan Pak Sugi kan menolak Tuhan, jadi dia pergi. Seharusnya Tuhan murka dong kalau itu betul-betul Tuhan saya katakan iblis loh. Jangankan apa Tuhan, kalau kita ngomong Jokowi itu misal nih, Jokowi itu iblis, oh ditangkap polisi kita. Ini Tuhan saya kata-katain iblis, saya malah ditinggal, gak tanggung jawab dia Nafiri. Ya kan Tuhan kan panjang sabar, jadi dia masih memberi panjang kesempatan. sabar. Karena dia itu bukan panjang sabar, karena kalah sama saya dia. Adu Tuhannya argumen kalah otomatis, dia, Bang. kabur dia. Tuhannya Dia mau mati. ngomong apa juga? Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau dia ngomong Tuhan kelihatan, berarti kau penipu. Karena kamu ngomong di Bible, ya kan, di dalam Yohanes 5 ayat 37 katanya Tuhan tidak kelihatan. Sekarang kamu kelihatan. Mau ngomong apa dia coba kalau saya debat kayak gitu? Ya Pak Sugi kan belum berdebat, baru berasumsi. Debat itu bukan asumsi, ada dasarnya kok asumsi. Ya memang Tuhan kan nggak kelihatan kata Pak Sugi tadi. Nah, iya, kata Yesus Tuhan nggak kelihatan. Allah kelihatan nggak?
Oh, enggak, kata Datangnya Yesus Tuhan maha nggak kelihatan kuasa. kok. Ya, jadi Tuhan itu gak kelihatan kata Yesus. Ketika dia mau mencobai saya bahwa dia ngaku Tuhan, wah ini jelas iblis karena kata Yesus malaikat iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu ada dasar-dasarnya nafiri. Makanya saya yakin bahwa yang menjumpai saya dalam mimpi itu jelas-jelas iblis walaupun rupanya seperti Yesus. Karena memang tidak ada jaminan dari Yesus bahwa iblis tidak bisa menyamar seperti dirinya. Sebagaimana Nabi Muhammad memberi jaminan, ya, siapa yang bertemu aku di dalam mimpi itulah aku, karena iblis tidak bisa menyerupai aku kata Nabi. Nah, ada nggak jaminan dari Yesus bahwa iblis itu tidak bisa menyerupai Yesus? Nggak ada. Bahkan Yesus mengatakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah itu dia. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 di situ dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kalau kita dijumpai roh harus kita uji dulu. Jangan langsung dipercaya, oh Yesus ini Tuhan. Ah, kabur dia, mampus kau. Tuhannya otomatis itu bang. Iya. Baru sama mau nanya, Napirin nanti kalau kamu mau dirujuk, kamu mau minta rumah sakit mana? Malah kabur dia. Bang, saya ingin ini aja bicara. Semoga panjang umur semua, semoga sehat selalu dah. Amin, amin, amin. Selamat berjuang ya, saya turun lagi ya. Assalamualaikum. Oke bang, makasih bang atas doanya bang Cahayu. Anda ini wong lanang tapi Cahayu, piye oleh kunyalui bang Cahayu. Aduh, pusing aku dibuatnya. Lebih parah dari Nafir ini bang Cahayu ini. Kasih tahu saya dong. Islam Pak Kristen kasih tahu saya. Halo, kasih tahu saya. Bang, kalau nggak ada suara diturunin loh. Sebelum Anda diturunin cepat ngomong. Kristen bang, saya Oh Kristen ya. bang. Ada mau bertanya atau mau ditanya bang? Saya bertanya aja, saya Kristen bodoh bang. Saya mau Oh, bertanya. boleh, silakan bang. Emang sejak Bang, kapan ada saya- Kristen pintar? Iya itulah bang, kan saya kan bodoh. Jadi saya mau nanya nih. Gini bang, di dalam Yunus 90, surat Yunus 90 disebutkan bahwa di situ bahwa Allah itu Allah yang disembah, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Jadi apakah Tuhan yang disembah Bani Israel ini sama nggak bang? Sama yang Islam? Oke. Justru yang menyamakan Tuhannya Israel dengan Islam itu bukan orang Islam bang, orang Israel sendiri. Apa buktinya? Buktinya orang-orang Yahudi itu masih bisa sholat di masjid. Nah, setahu saya antara Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Israel itu beda. Kenapa begitu? Karena orang Israel nggak ada mau beribadah di gereja itu tidak ada bang. Ya, bahkan orang Israel menyebut Kristen itu Avodah Jahrah, penyembah najis, penyembah pagan. Nah, kalau Anda lihat dari pernyataan Rabbi Saadia Gaon, dia itu mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Anda lihat videonya banyak kok di YouTube. Ya, jadi bukan kita yang menyamakan Tuhan kita dan Israel sama, tapi orang Israel sendiri yang menyamakannya. Begitu bang. Johan diam dulu kau Johan. Di situ statusnya kan Laut Merah kalau nggak salah ceritanya. Di situ Firaun memburu para orang-orang Bani Israel di Laut Mati kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Firaun hampir tenggelam, mengeluarkan suara, aku percaya bahwa kamulah Tuhan, tiada Tuhan selain kau. Dan kami percaya Bani Israel adalah termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi Bani Israel itu memang berserah diri kepada Tuhannya. Mereka muslim.
waktu itu. Gitu. Kalau saya baca di ayat Yunus 90 itu dikatakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, seperti itu Bang. Ya memang Bukan Bani seperti Israel yang Tuhannya sedang- siapa? Kan cuma satu sang pencipta. Gimana sih kamu? Bani Iya. Israel itu Iya, maksud kalau dia saya, taat Bang. kepada Nabi Musa, ya dia Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Yang kata saya itu. tanya, Bang, apakah Tuhan yang disembah Bani Israel sama dengan yang di Al-Quran? Itu yang saya tanyakan Ya Bang. Sama buktinya atau enggak, Bani Bang? Israel itu lebih memilih masjid tepila daripada gereja. Artinya mereka menyamakan sembahannya. Iya, saya nggak menanyakan siapa yang menyamakan, tapi Ya artinya kan saya sama udah atau enggak? tanya aja, sudah jawab kau ngeyel. Abang nggak menjawab sama atau enggak, abang Ya hanya kalau menjawab yang begitu lain. saya turunkan kalau kau ngeyel. Kalau Aturan dijawab kalau kau dia ngeyel. mikir Katanya tadi Bang mengaku, Andi, sebentar dulu Pak De. Katanya tadi mengaku Kristen botol. Giliran bertanya kita jawab ngeyel. Orang botol memang tempatnya ngeyel. Udahlah diturunkan aja gitu. seharusnya dia itu apa ya, tahu ketika kita memberi jawaban. Ketika jangankan apa ya, orang Islam, orang Israel sendiri sudah mengakui sama. Aku masih tanya sama atau tidak loh. Orang Israel sendiri mengakui sama. Mikir dong, jawaban itu sudah masuk itu. Kalau Anda mikir, makanya tadi saya katakan nggak ada orang Kristen pinter tuh, nggak ada. Gitu loh. Orang udah dikasih jawaban setegas itu. Orang Israel sendiri mengatakan sama. Apa buktinya? Dia masih bisa beribadah ke masjid. Ya, satu lagi. Menurut Rabbi Saadia-Gaon, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi sama. Lu masih nanya juga apa sama atau tidak, gimana sih ini orang? Parah. Ya kalau kau udah mengaku dirimu botol, kalau kita menjelaskan, jangan membantah gitu loh. Jelas di situ kan Bani Israel itu waktu itu ya adalah Muslim, kan dijelaskan di Al-Quran. Kenapa mereka Muslim? Ya karena berserah diri sebagaimana mereka diajari oleh Nabi Musa. Ini kan oleh Nabi Yunus. Ini kan kisahnya Nabi Yunus. Siapapun orang di zaman itu mengikuti ajaran Nabi Yunus, dia Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Itu kan intinya di sana ya Pak Dea. Betul. Nah itu intinya di situ. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu dikejar oleh Firaun di laut. Di sisa hidupnya Firaun ini memburu, sudah hampir tenggelam. Firaun percaya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Bani Israel termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim. Gitu loh. Udah dijawab 2 kali, masih botol juga lu. Dia udah diberi contoh masih jadi kampret juga. Lu Ya. lihat orang Yudaisme kalau mau tevilah. Emang lu pikir masuk gereja? Masuk masjid. Karena mereka percaya. Tapi kami umat Islam kagak pernah tuh mengatakan bahwa yang disembah umat Islam sama yang disembah dengan Bani Israel yang sekarang ya, yang sekarang ini. Kan gitu. Kama Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa kami selisain, tidak pernah kami menyamakan dengan sembahan siapapun. Konsisten itu kami umat Islam itu. Beda dengan Kristen. Biar laku di Tuhannya framing, berubah-ubah. di Islam-Islamkan, di Dihindu-hindukan. Yahudi-Yahudikan. Pagannya dihilangkan. Kalau nyambur sama orang Islam, Bang Andi, kalau dia nyambur sama orang Islam, pagannya dihilangkan. Kalau dia nyampur sama orang pagan, pagannya dinongolkan. Begitu, Bang Andi. Makanya Tuhannya orang Kristen nanti ketika di Bali sana, di kalangan Hindu, Tuhannya berubah jadi Sang Hyang Widewasa. Ya kan? Kalau di Betul. Cina sana, Tuhannya berubah jadi Sun Gokong. Kalau di India, Tuhannya berubah jadi Sai Baba. Begitulah, Bang Andi. Giliran ke Israel diludahi. Iya, diludahi karena memang agama ini agama yang paling apa ya? Memalukan Inkulturasi. sebenarnya. Agama paling memalukan, nggak punya jati diri. Dia itu nyamar-nyamar. Supaya apa? Supaya laku. Kalau dia nggak nyamar-nyamar, nggak laku, Bang Andi. Contoh misalnya di Indonesia, Tuhan kami itu Theos, bukan Allah. Kitab kami itu Biblos, bukan Alkitab. Ya kan? Murid-murid Yesus itu apostolos, bukan rasul. Nah, kalau berani seperti itu, nggak laku. Ngerti? Nggak laku agamamu, nggak laku.
Ya udah Ustadz, tunjukin Allah itu yang mana. Allah itu yang mana, bagaimana sih? Sudah dikatakan Allah itu tidak seperti ciptaannya. Ini coba tunjukkan. Ya udah, saya akan tunjukkan Allah itu seperti apa kalau Anda bisa menunjukkan akalmu. Coba tunjukkan akalmu dulu. Kalau Maha Kuasa mestinya dia bisa dilihat dong. Oh, berarti Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Yesus nggak maha kuasa ya? Ya saya nggak peduli itu. Nah, nggak peduli karena kamu itu malu beragama Kristen. Karena Kristen ini agama yang benar-benar sangat menjijikkan. Agama yang campur-campur. Gitu loh. Agama yang nyusup-nyusup perilaku. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 16 orang Kristen itu diperintahkan untuk seperti iblis. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular adalah simbol iblis di dalam Bible. Kenapa kalian itu diperintahkan seperti ular yang adalah iblis? Ya ini yang kamu lakukan ini adalah Anda sedang mengamalkan Matius 10 ayat 16. Nyamar-nyamar, pura-pura, saya lagi terguncang. Tidak ada, kita bukan orang bodoh yang mudah dibodohi, bos. Nggak seperti itu ya. Taruh lupa Ya. deh. Johan, kamu percaya nggak ada angin? Iya. Percaya Pak Guru. Kau bisa melihat angin? Itu kan sudah Bisa, ada. Pak Jadi Guru. siapa lagi dong? Banyuma, ajar dulu ini bocah ini, pusing saya ini orang ini. Kenapa Pak Guru? Dia nggak percaya kalau nggak dilihat. Mati meja. Iya kan Maha Kuasa. Berarti dia nggak percaya anaknya ibunya karena dia nggak lihat ibunya bikin dia. Bahaya nah. Iya, dia udah mengaku kalau dia bukan anak ibunya, anak bapak ibunya karena nggak lihat waktu bapak ibunya apa bikin dia. Memang Ustaz Sugi lihat waktu dibikin. Oh, saya itu orangnya bisa percaya kepada sesuatu yang nggak terlihat. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan kalau nggak dilihat oleh matamu mata kepalamu sendiri, Anda nggak percaya. Jangan dipakai untuk saya, itu nggak cocok karena saya itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa saya rasakan, bisa saya buktikan. Nah, Anda kan harus dilihat dengan mata kepala Anda. Berarti Anda nggak percaya bahwa Anda adalah anak orang tua Anda sendiri karena Anda tidak melihat bapak ibumu plek-plek sama lagi plek-plek ya, lagi plek-plek nggak anu. Pakai Lagi skincare. Kalau ngerti dia. Ustaz Sugi ada waktu itu. Baca dulu Banyuma itu banyak. Lumayan lah buat ini hiburan. agama apa orang ini? Agama apa? Nyamar-nyamar Kristen tapi udah nggak pura-pura terguncang lagi. Oh. Pura-pura aja. Ya. Gitu. Karena takut ditanya tentang Kristen kali ya. Betul, itu dia. Maka jurusnya seperti itu. Iya. Jadi sekarang apa warna kepercayaannya, apa warnanya? Pink. Tadinya gini Bang Suma, saya ini kan lagi mau belajar Islam. Ya tapi ternyata sambutannya ya luar biasa. Kau ditanya dulu kepercayaanmu sekarang apa baru lanjut. Kau ditanya. Iya, saya menjelaskan dulu Bang Andi. Nah, jadi gini. Iya. Di KTP-mu aja dulu apa sekarang KTP-mu? Baru dijelaskan. Oten. Si Kristen dia Banyuma lanjut. Jadi gini Om Andi. Bentar dulu, jangan bentar Kristen dulu. ya. Kristen. Kenapa kamu bingung dengan Kristen? Coba kasih alasan dulu. Jadi gini, yang saya baca dari Muhammad ini luar biasa. Anda kan tadi ngaku kebingungan soal Kristen. Apa yang membuat Anda bingung? Coba terangkan dulu. Kan saya udah mau belajar Islam. Iya, tadi kan Anda tadi mengatakan saya sudah bimbang di Kristen. Supaya kami yakin bahwa kamu betul-betul bimbang di Kristen. Coba apa yang menyebabkan kamu bimbang di Kristen? Ya, bimbang itu karena ya tidak mungkin Tuhan itu banyak gitu. Oh, Kristen Tuhannya banyak. Iya. Oh, dengar nih kawan-kawan, Kristen Tuhannya banyak. Terus apa lagi? Ya itu aja. Oh, itu aja. Nah, lanjut Bang Juma. Kristen Tuhannya banyak, makanya dia udah ragu Bang Juma. Jadi menurut akal sehat saudara, Tuhan itu harusnya berapa?
Esa, Esa. Esa berarti satu ya, tunggal. Satu pun Nah. kayaknya nggak masuk itu kalau satu. Kan Harus tunggal. mencela-mencela. Iya, kalau satu kan masih bisa dibagi dua. Bagi dua, betul. Iya. Bagus ini, Hi, bagus ini. Iya, Jadi lanjut, Tuhan lanjut. itu mesti satu. Dalam Esa, arti kata Esa. tunggal. Ya, Esa, Esa, Ahad. Iya, Ya, harus tunggal. iya. Tidak terbilang dia kan? Karena tidak ada yang serupa dengan dia, kan gitu. Iya. Nah, sekarang apa yang Anda ingin pertanyakan terkait dengan Tuhan yang kami sembah, yang Ahad, yang tunggal ini? Iya, mestinya kan saya pelajari itu kan Tuhan itu maha kuasa, begitu kan? Iya, Sepakat nggak betul. ini? Nah, Sepakat maha dong. kuasa. Iya. Berarti dia bisa apa aja kan gitu. Dalam hal penciptaan dia bisa menciptakan apa saja. Jadi mestinya Tuhan ini bisa dilihat, bisa goib, kan begitu. Kalau Tuhan bisa dilihat, berarti dia tidak maha besar. Kan Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha suci. Kalau dia bisa dilihat, berarti dia ternodai. Karena segala... Justru nggak maha kuasa kalau nggak dilihat. Hah? Nah, inilah. Justru dia akan maha kuasanya gugur. Oke, baik. Jadi Tuhan itu harus dilihat, wajib. Iya, harus. Apanya yang menurut saudara yang harus dilihat? Ya wujudnya gimana dia? Wujudnya. Untuk apa dilihat wujudnya? Untuk apa? Ya untuk meyakinkan supaya kita ini nggak imani saja dengan hayalan-hayalan Oke, atau hanya baik. sebuah nama. Gitu. Baik. Ketika saudara melihat jejak kaki sapi, meskipun sapinya tidak Anda lihat, tapi cuma jejaknya, apakah Anda yakin bahwa di situ ada sapi? Kalau jejaknya ya, Iya. Ada jejak sapi menandakan adanya sapi, betul? iya betul. Alam semesta ini ada, berarti ada yang mengadakan, betul? Iya. Kalau yang mengadakan ini kemudian tidak menampakkan diri kepada mata kita yang punya keterbatasan ini, apakah yang mengadakan alam ini itu tidak ada? Atau tetap ada? Ya ada. Ada meskipun kita nggak lihat, betul? Ya, Nah, kalau analoginya di sapi, mestinya kita runut itu jejaknya biar sapinya kelihatan kalau memang iya, sapinya enggak, ada. ini sebatas, ini kita berbicara iman. Kalau Iya. kita sudah lihat, oh ini uang ada di tangan kita, itu bukan iman. Itu bukan iman lagi. Terus apa itu? Percaya. Itu percaya namanya. Sementara iman itu adalah implementasi buah dari akal. Tapi kalau udah dilihat, berarti itu penyaksian namanya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai iman, seyakin-yakinnya, hakul yakin di atas daripada keyakinan, itu berarti tidak ada keraguan. Dengan melihat jejak sapi, tak ragu lagi di sini ada sapi. Itu iman. Nah, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Tuhan terbebas dari bersin. Tuhan terbebas dari ruang. Tuhan terbebas dari relativitas sifat waktu. Bisa jadi bahan orang bertindak parah ini. Berarti nggak maha kuasa karena dia nggak bisa menjangkau ruang itu sendiri. Hah? Oh, demikian. Iya. Justru karena dia berkuasa, makanya dia mengetahui segala aspek yang ada di atas muka bumi ini karena dia maha kuasa. Dia maha mengetahui. Sedangkan yang datang untuk mengetahui seperti apa bumi ini, itu sifatnya tidak maha mengetahui berarti. Makanya dia perlu datang. Al-Quran menyatakan
inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan alam jagat raya ini berupa langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah itu ada bagi orang yang berakal. Sekarang yang menciptakan siang dan malam, yang mengadakan siang dan malam, itu siapa menurut saudara? Ya, siang dan malam itu terjadi. Ya, siapa yang mengadakan itu? Iya, karena putaran itu. Iya, yang membuat Matahari. itu terjadi siapa? Yang mengatur semua ritme alam jagat raya ini itu siapa? Ya, itu aturan alam sendiri itu. Hah? Aturan alam sendiri. Tidak ada yang mengaturnya. Ya, yang mengaturnya ya dirinya sendiri. Tidak ada yang mengaturnya. Tidak Selain ada dirinya. mengaturnya. Jadi Tidak ada. mekanisme yang terjadi di alam jagat raya ini terjadi dengan sendirinya gitu. Iya, terjadi dengan sendiri. Dikarenakan Anda tidak melihat yang menjaganya. Iya. Yang mana coba? Jangan Kemarin sampai saya kita Akhi. berangan-angan ini. Kemarin saya itu di jalan lihat daun tiba-tiba berubah jadi iPhone. Keren banget itu. Anda percaya enggak? Itu halu itu. Nah, kenapa Anda katakan halu? Hah? Iya, karena itu bisa Kenapa? dilalah. Apakah Anda juga tidak halu bahwa di alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Itu halu itu. Artinya Ya, apa? bisa Artinya juga halu. ketika saya mengatakan daun berubah jadi iPhone, Anda tidak percaya karena segala sesuatu itu pasti ada yang menjadikan. Betul? Nah, itu dia. Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan apa? Segala sesuatu ini. Ya Tuhan. Gimana sih? Kapan dia menjadikannya? Kamu belum dibikin sama mamakmu. Orang kamu dijadikan mamakmu aja kamu nggak tahu. Kamu tahu kapan kamu dijadikan mamakmu? Tahu? Nih, Saya tanya, kamu tahu nggak dijadikan mamakmu? Kalau kebenaran itu nggak terbantahkan, sepakat nggak? Nah iya, jangankan kapan Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Kamu saja dijadikan mamakmu, kamu nggak tahu. Ya, Betul nggak? Gimana mau tahu, saya sendiri Nah belum iya, lahir. sama saja. Bagaimana saya mau tahu saat itu saya belum ada? Ya makanya itu halu. Nah iya berarti. makanya, jangan tanya yang aneh-aneh ketika dibalikkan Anda nggak bisa jawab. Ya, kan Bocah, sudah bocah. saya jawab. Lanjut Bang Juma. Ya, kasih. Kamu bisa lihat rohmu? Roh. Itu roh itu apa itu? Ya, bingung kan? Sementara yang berbicara ini, yang berbicara dari diri kamu itu adalah rohmu. Kamu bisa lihat. Iya, roh itu sendiri kan halu itu. Mati Mija. Sesuatu hal yang tidak ada tapi diada-adakan. Jadi yang bernapas pada dirimu itu apa? Hidung, paru-paru. Jadi paru-paru bisa menghirup udara tanpa roh. Ya, roh itu yang mana dulu? Harus Ya justru tunjuk saya dulu. tanya, roh itu apa? Ada atau tidak ada roh itu? Ya, saya nggak percaya roh itu ada. Mati Mija. Mestinya yang percaya ini harus tunjukkan roh itu yang mana. Ya enggak, saya tanya kamu dulu, kamu hidup itu dengan apa? Ya, dengan diri saya sendiri. Nah, ada roh di dalam tubuhmu? Ya, yang ada jantung. Apa ya? Ya sel-sel yang lain lah. Ya, roh ada enggak roh? Roh nggak ada roh. Oh begitu. Terus kenapa orang bisa mati? Ya karena udah nggak hidup. Nah, kenapa dia nggak hidup? Ya nggak tahu, tanya sama orang matinya. Orang gila, kau turun. Kau turun, kau bicara sama monyet, sama anjing di kandang binatang. Kau turun, kau layak. Kau jadi binatang saja.
Karena rohmu saja kau tidak tahu. Bagaimana bisa kita berdiskusi kalau otakmu nggak berfungsi, susah. Memang susah. Dari pertama tadi udah saya bilang, 1400 tahun itu yang lalu itu ada alat untuk nyelam enggak? Ya ada, apa? Enggak tahu. Nah kan koplak, akhi. Memang ini dalam rangka penyamaran. Orang Kristen itu ya, untuk menyamar itu dia rela mengatakan Gila. agamanya itu jelek. Rela itu. Betul. Enggak Rela segan-segan dia ngaku gila. Iya, ngaku gila, mengatakan Tuhannya banyak itu udah biasa. Jadi jangan heran, beda dengan kita ya kawan-kawan Muslim. Orang Islam itu jangankan sampai kita itu mengatakan Islam itu salah gitu ya. Ngomong saya Kristen aja udah murtad. Itu di Islam. Di Kristen enggak. Dia bahkan rela bersahadat, rela menyangkal Tuhannya. Itu biasa di Kristen seperti itu. Ya, itu banyak terjadi seperti Senok Gurgi itu. Wow, dia syahadat masuk Islam dia, tapi tetap Kristen. Gitu cara mereka itu ya. Belut, ular beludak kata Yesus, mereka itu ular beludak. Makanya wajar kalau Yesus itu mengatakan mereka ini adalah anjing. Di dalam Matius 15 ayat 26 itu. Mereka itu anjing. Jadi memang begitu cara mereka itu untuk menutupi agamanya supaya tidak dikorek-korek. Jadi jangan langsung kita itu menyambut gembira kalau ada orang Kristen itu ngaku aku sudah terguncang. Jangan mudah dikelabui. Kita selidiki dulu orang ini motivasinya apa. Dari situ kita bisa lihat kok orang ini motivasinya apa, cari kebenaran atau hanya dia itu mau menutupi kebobrokan agamanya. Itu saja. Coba kita naikkan lagi. Siapa nih? Mana yang Kristen? Yang Kristen coba minta naik ya. Yang Islam jangan dulu lah. Biar terjadi dialog. Yang Kristen silakan minta naik supaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih abang saya di atas? Saya bersyukur. Saya dari Kalimantan. Jadi kemarin malam Bang Juma ketemu saya di tempat oten saya. Bang Juma naik. Alhamdulillah. Akhirnya mualaf. Masya Allah. Siapa tuh Bang? Sisilia. Yang Oh kemarin Silsilia. Iya Silsilia ya. Ya. Yang disadatkan Bang Juma itu ya. terharu saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ada di Kalimantan, Bang. Kalimantan Selatan. Oh Selatan. Ya Masya Allah. Nggih, kalau ada perlu apa di Kalimantan nanti kontak-kontak aja sama kita. Siap Bang, saya mau pesen mando terbang Bang. Bang Juma mau pesen apa? Tombak terbang atau mando terbang? Panglima Kumbang. Oh Panglima Kumbang. Kita sambut dulu Kak Lolo. Siapa nih? Mamang. Assalamualaikum. Halo Mamang. Nggak ada suaranya, turun ya Bang ya. Mamang. Selesai nih gendang ya roh. Urusannya loh. Selesai nih. Siap. Baca peti. Baik kau dicok itu sipal lampu. Ada apa sih Bang Andi ini ngomong apa sih? Aku nggak ngerti tuh. Pakai mana? Ngomonglah pakai bahasa Indonesia biar aku tahu. Enggak, masalah ini loh. Ada tanah mau dibeli Pak di oleh Bang Juma, tapi orangnya sudah deal harga. Keluarganya naikin lagi harga gitu loh maksudnya. Oh di mana itu? Biasa di kampung. Oh di kampung. Kirain di Siak. Kirain di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J dan A. Janda. Maksudnya gitu ya? Dan Anfal. Janda. Anfal ya akhi. كيف حالك يا أخي؟ شو أخبارك؟ Alhamdulillah. الحمد لله ما شاء الله يا أخي أنا Barakallah. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak supaya yang di bawah tahu. terutama
Alhamdulillahi Rabbil Nama Alamin. saya Anfal akhi. Saya asli saya dari Sumatera, Sumsel, Maliki Yaumiddin. Timur. Iya. Aywa. Ana minal madrasati. Insyaallah. Mahir bahasa Arab. Naam ini, ya akhi Hadi. Hadi. Mahir bahasa Arab ini. Halo Bang Juma, كيف حالك يا Bang Juma? شو أخبارك اليوم؟ Alhamdulillah, saya sakit. Ada Marit. Masya Allah. Farha Fiki, senang bisa bicara dengan antum ya akhi. La fulus ya ukhti. Doaku. Ya, Kenapa gak punya duit? No pulus no happy. Maafi fulus. Allah ya. Doaku ya uti. Handi, akhi Handi, no fulus no happy. Oke, مو مشكلة يا أخي. مهم أنا فاهم فيك. تقدر تكلم مع أخي جمعة ما شاء الله. Marhaba, sabah al khair. أنا اسمك أنفال يا أخي. Laila Jelas, Saidah. Akhi. Antum. نعم. Antum tatunani wasayidan. Benar katamu, akulah guru dan Tuhan, katanya kan. Ana Asif. Enggak, Ana sangat senang bisa satu kamar dengan Bang Juma, terutama guru kami, Masya Allah ya, tentang debater ini, saya hancurin jempol. Walaupun saya jauh dengan beliau, tapi setiap mantau beliau berdebat. Masya Allah. Terima Bang kasih Juma atas aslinya mana? dukungannya. Makassar kah? Aslinya Bang Iya, Juma beliau Makassar. Makassar ya. والله يا أخي شكرا جزيلا والله سبدي لي أنا فرحان Ya فيك uti, ya uti. Ana asli ya Minyaman. Hadramut. نعم Hadramut, Hadarim. المدرب Yaman. نعم يا أخي سؤال لي توا Hah? صوتك صوتك مو عادل يعني apa sih Maaf ya Mbak ya, suaranya supaya terlalu jauh. terjadi dialog antara Islam dan Kristen tidak terganggu, mohon maaf, terpaksa kita turunkan terlebih dahulu supaya ada orang Kristen yang naik ya. Nanti kalau pakai bahasa Arab orang Kristen nggak naik lagi nanti. Oke, Iya, makasih. iya. Assalamualaikum. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pakai bahasa Arab ke Supiatul. Iya. Oke. Orang udah Lanjut, disuruh lanjut, pakai bahasa Indonesia dari tadi tuh netizen bingung tuh loh, kasihan. Masuk juga ke Arab-Araban ya, salahnya sendiri. Tapi sebenarnya saya lancar sih Pak De, cuman saya nggak enak loh menyombongkan diri gitu loh. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Buktinya anak-anak kecil di Arab lancar semua bahasa Arab kok. Saya nggak sombong loh. Di mana? Tosi akhi ya, det tosi nama pangkonut. Mm. Det tosi magelo. Selamat sore Bang. Kok diturunkan saya tadi Bang? Itu Nggak ada karena diturunkan, kok nggak Bang. nyambung. Iya. Kok nggak Iya nyambung? sih, Saya lagu kan tanya. Nggak gini loh, diam dulu kau. Dia mengaku Kristen botol. Ngaku dirinya Kristen botol. Dia bertanya, dijelaskan tadi surah Yunus ayat 90 gitu ya, dijelasin baik-baik. Dia ngeyel. So ngeritik gitu loh. Tapi Bukan botol. saya tanya sama atau enggak Tuhan Kan yang sudah disembah dijawab Bang. tadi Bang, Abang orang nggak Yahudi jawab. sendiri menganggap sama. Artinya apa? Tidak perlu orang Islam itu menyamakan, biar orang Yahudi sendiri yang menjawab. Orang Yahudi menjawab sama. Kalau saya yang menjawab nanti Anda nggak percaya, biar orang Yahudi yang menjawab. Bahwa Tuhan Islam dan Kristen menurut Yahudi sama. Nah sekarang pertanyaan saya, lo Kristen itu Tuhannya sama nggak sama Yahudi?
Coba Menurut jawab. Islam, saya tanya tadi menurut Islam bang, menurut Islam sama atau enggak? Bukan menurut Yahudi. Udah. Menurut Islam, Bang Juma Bang. mau ngelayani enggak? Dia apa? Masih sehat, masih bisa sembuh. Oten koplak. Oh, Saya tanya, menurut Islam sama atau enggak Tuhan yang disembah Bani Israel sama Tuhan yang disembah oleh Islam sendiri? Udah Itu saya yang jawab lo tadi itu kan cuma. kalau yang dimaksud Abang, kalau yang dimaksud Bani Israel ini anaknya keturunan dari Abraham alaihissalam, berarti Tuhan yang disembah itu sama, tapi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan daripada kitabnya orang Yahudi. Karena kalau di dalam kitabnya kami umat Islam, di situ Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha, sesungguhnya Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Gitu. berarti kalau menurut Al-Quran sama ya bang. Menurut Al-Quran Tuhan yang disembah Yang oleh disembah oleh keturunan Abraham, keturunan Yakub, dalam hal ini Allah itu sama. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, ini Yakub nih yang menyeru. Yakub yang menyeru kepada anak-anaknya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada